Seperti biasa di dalam program ini diawali dengan menggunakan include IOStream yang berfungsi sebagai kepala header. Lalu di bawahnya terdapat using namespace std yang fungsinya sebagai prosesor di dalam sebuah program. Di situ terdapat tipe data integer main, lalu ada tipe data string dengan variabelnya utama. Lalu di bawahnya juga terdapat sebuah perulangan do. Di sini juga terlihat sebuah fungsi untuk menentukan klasifikasi batuan berdasarkan ukuran partikelnya. Di sini terdapat tipe data integer dengan variabelnya pilihan, lalu ada code yang berfungsi sebagai keluaran untuk menampilkan sebuah keterangan di dalam programnya saat program tersebut dijalankan. Ini keterangan di dalam code-nya, yaitu program menentukan klasifikasi batuan berdasarkan ukuran partikel. Lalu di sini kita bagi menjadi 3 kategori dalam sebuah program. Yang pertama yaitu mencari berdasarkan inputan, yang kedua informasi terkait batuan, dan yang ketiga yaitu keluar. Selain itu juga terdapat sebuah fungsi handle yang berfungsi untuk membuat garis baru. Di sini nanti kita akan memasukkan sebuah pilihan fungsi chain sebagai fungsi inputan atau berfungsi untuk menginputkan sebuah data ke dalam programnya sesuai yang kita inginkan. Kita masukkan pilihan kita di antara nomor 1 sampai 3 kategori. Terus di bawahnya terdapat sebuah fungsi percabangan if untuk pilihan pertama. Di sini nanti kita memasukkan banyaknya data yang kita inginkan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu nanti kita diperintahkan untuk memasukkan ukuran partikel dalam rentang 1 sampai 256 mm batuan. Terdapat sebuah perulangan for, kemudian terdapat code dengan keterangan data I+1. I+1 ini maksudnya jika kita masukkan 3 data, maka data ke ini akan terus bertambah 1 data, ke 1 dan ke 2, ke 3, dan seterusnya, karena adanya fungsi I+1. Lalu di bawahnya, jika kita masukkan ukuran partikel, maka akan timbul si code ini, yaitu sebuah keterangan dengan tampilkan hasil ya atau tidak. Jika kita ingin melanjutkan programnya, maka klik ya. Jika kita klik tidak, maka tidak akan berjalan ke tahap selanjutnya atau program tersebut berakhir. Lalu di bawahnya terdapat code dengan klasifikasi batuan ini muncul ketika kita menampilkan hasil dan menjawab ya. Di bawahnya terdapat sebuah perulangan for. Lalu juga di sini terdapat code kembali data keberapa. Terdapat sebuah percabangan if else if, yang mana jika partikel itu lebih besar sama dengan 256 mm, maka disebut sebagai batu bongkah. Jika rentang antara partikelnya 64 sampai 255, maka disebut batu berangkal. Dan jika partikel tersebut rentang antara 4 sampai 64, disebut dengan batu kerakal. Lalu di bawahnya ada klasifitor menjadi pilihan kedua. Pilihan kedua ini untuk menentukan klasifikasi batuan berdasarkan ukuran partikelnya. Di sini ada keterangan dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu batu bongkah, batu berakal, dan batu kerakal. Terus masukkan pilihan. Jadi di fungsi kedua ini, kita dapat menampilkan sebuah keterangan dari ketiga jenis batu ini, atau definisi atau juga konsepnya. Nah, jika kita memilih pilihan satu, maka akan muncul batu bongkah di sini, dijelaskan karakteristiknya bagaimana dan sebagainya. Lalu yang kedua ada batu berangkal, sama seperti pilihan pertama, batu berangkal juga dijelaskan karakteristiknya bagaimana, dan yang ketiga ada batu kerakal, dijelaskan juga karakteristiknya seperti apa. Jika kita tidak menginputkan 1-3, maka akan muncul inputan salah. Ulangi. Lalu akan muncul juga perintah menginput ulang, ya atau tidak. Jika kita mau menginput ulang, kita tulis ya, jika tidak, maka akan keluar. Keterangan keluar ini sebuah cout dengan keterangannya keluar, terima kasih. Nanti ada pertanyaan kembali, ulang ke menu utama, iya atau tidak. Jika ingin mengulang ke kategori pilihan 1-3 tadi, kita klik ya. Dan jika tidak, maka tidak usah diklik dan akan keluar. Seperti itulah kira-kira program ini. Di sini kita coba untuk menjalankan programnya. Kita compile and run. Nah, di sini terdapat yang tadi dijelaskan, program menentukan klasifikasi batuan berdasarkan partikelnya. Ada kategori 1-3. Kita masukkan pilihan. Kita coba untuk masukkan pilihan pertama dulu ya. Di sini kita masukkan banyaknya data, misalnya kita pilih 3. Di sini disuruh masukkan ukuran partikel 1-256 mm. Pertama kita masukkan 256. Data kedua kita coba masukkan 70. Data ketiga kita coba masukkan 50. Maka akan muncul data keterangan, tampilkan hasil, ya atau tidak. Kita coba tampilkan hasil. Kita tulis Y atau bisa juga kita tulis ya. Maka akan muncul hasil klasifikasi batuannya. Yang pertama batu bongkah, yang kedua batu berangkal, yang ketiga batu kerakal. Jika kita ingin mengulang lagi, kita bisa tulis ya. Maka akan kembali lagi, terus masukkan pilihan kedua, informasi terkait tipe batuannya. Di sini klasifikasi batuan berdasarkan partikelnya dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, kita mau cari yang mana nih? Kita bisa masukkan 1-3. Coba kita masukkan batu bongkah ya, 1. Kita klik, maka akan muncul batu bongkah. Batu bongkah adalah batu luar biasa besar dan bulat, biasanya tergeletak di pinggir pantai, memiliki ukuran partikel 64-255 mm. Kita coba input ulang, kita tulis ya. Nah, akan muncul lagi ke pilihan tadi. Kita coba nomor 2, batu berangkal, maka akan muncul juga seperti tadi. Jika kita pilih input tidak, nah akan muncul ulang ke menu utama. Kita tulis ya. Maka programnya akan berakhir. Inilah program klasifikasi tipe batuan berdasarkan partikelnya yang sudah kami buat. Terima kasih.